beribadah walaupun secara online. Tetapi semangat kita tidak akan pernah patah. Karena hari ini kita mau bersorak, kita mau bersuka, kita mau nyanyi bagi Dia. Sekali kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang luar biasa yang kami boleh rasakan Tuhan di tempat ini.
Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap nyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau tetap memuji, menyembah yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyembah pada hari ini dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Alrighty, hi church, hello Eco Generation, apa kabar teman-teman semuanya? And hey, thank you so much udah setia mengikuti ibadah online. Dan hey, tetap saya nggak jemu-jemu untuk mengingatkan bahwa kita telah ibadah on-site, right? Kita telah ibadah secara bersama-sama di dalam satu ruangan gitu ya, di Eco Hall kita. Dan saya selalu bilang, there's nothing like in the room. Tidak ada yang seperti di dalam ruangan gitu ya. Dan hey, selain dengan kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus di sana, pastinya dengan bersama-sama teman-teman, bersama dengan musik, bersama dengan band gitu ya, there's nothing like in the room. So hey, kalau teman-teman minggu jam 10 pagi kosong gitu ya, available, I think pasti kosong lah. Dan hey, you can come and join us. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan minggu jam 10 pagi di ruangan Eco Hall. Oke, mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama sepanjang kehidupan kami. Kami lihat Tuhan bahwa kejadian-Mu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang kami alami Tuhan, kami percaya itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. So hey, masih dalam bulan Oktober ya. Kita akan sama-sama membahas tentang gereja ya, tentang gereja. Dan hari ini saya akan lebih sifatnya sharing ya, bukan berkhotbah tetapi lebih kepada sharing ya, atau membagikan sebuah pengertian tentang gereja. Dan ini juga yang akan menjadi judul sharing saya gitu ya, pengertian gereja. Dan kita akan tentunya belajar lagi apa sih sebenarnya gereja, apa sih sebenarnya pengertian gereja itu gitu ya. Karena banyak saya jumpai sekarang anak-anak muda gitu ya, mereka menggunakan kebenaran sebagai pembenaran ya. Kebenarannya itu adalah, oh saya ini kan adalah gereja, dikatakan saya ini adalah bait Allah ya, makanya saya nggak usah ke gereja lagi ya kan dikatakan dalam Korintus itu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah ya, dan roh Allah itu tinggal di dalam kamu ya. Artinya kita ini gereja nih, kehidupan saya ini gereja nih ya. Oleh karena itu ya udahlah, saya hari Minggu nggak usah ke gereja, saya hari Minggu main sepeda aja, saya hari Minggu main badminton aja, saya hari Minggu main ke mall aja, atau saya di rumah aja nonton, main FIFA, main games dan lain sebagainya macamnya ya. Ini kebenaran, tapi kalau akhir-akhirnya untuk memuaskan diri kita, saya kira akhirnya jadi pembenaran ya. Atau ada juga yang akhirnya, oh kalau gitu saya ke gereja aja ya kan, saya gereja di hari Minggu aja, dan akhirnya melupakan gereja di hari Senin sampai di hari Sabtu. Nah ini juga bahaya. Akhirnya gereja di hari Minggu ini yang kita kumpul bersama-sama dengan teman-teman, memuji dan menyembah Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman gitu ya, akhirnya jadi sebagai formalitas saja. Akhirnya cuman hanya sebagai, oh ya sudah aku absen aja hari Minggu ke gereja. Atau mungkin karena orang tuaku ajak aku ke gereja. Atau mungkin karena, oh ya sudahlah aku lagi nggak ngapa-ngapain Minggu jam 10 pagi dan aku ke gereja. Akhirnya juga ini jadi ya sudah, jadi formalitas, jadi jadwal aja, jadi kayak plus one aja gitu ya, jadi hanya mengisi kekosongan aja, right? Ini juga tentunya salah ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar gitu ya, pengertian gereja itu sebenarnya apa. Ya, saya akan sharing 3 poin, saya akan bagikan 3 poin dan pengertian tentang gereja, right? So teman-teman siap semuanya? Ya, tentunya ini saya dapat juga dari sebuah buku yang bagus gitu ya, judulnya Analog Church atau Gereja Analog gitu ya. Dan penulisnya adalah namanya J. Kim, dia seorang pastor, dia seorang gembala juga di Westgate Church di Silicon Valley, California, United States gitu ya. Dan ini FYI aja untuk informasi teman-teman aja gitu ya. Dan ini membantu saya gitu ya untuk memiliki pengertian yang balance gitu ya, antara gereja sebagai diri kita dan juga gereja sebagai korporat atau bersama-sama gitu ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar 3 poin. Teman-teman siap? Yang pertama, teman-teman semuanya, teman-teman harus ngerti dulu bahwa gereja itu personal, teman-teman. Ya, gereja itu personal, ya. Atau dalam ayatnya 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Jadi gereja itu personal. Ya, tadi mungkin seperti saya yang udah jelaskan gitu ya, bahwa betul tubuh kita ini adalah bait Allah. Yes, betul sekali. Roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus, pribadinya Tuhan,
ya, roh Tuhan itu yang sebenarnya tidak layak untuk kita dapatkan. Sebenarnya yang kita ini, tubuh kita yang berdosa ini, pribadi kita yang berdosa ini, sebenarnya tidak layaklah untuk bisa ditinggali sama Tuhan Yesus. Tidak layaklah bahwa roh Tuhan mau berada dalam diri kita, dalam tubuh kita, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui karya salibnya, ya. Bahwa karya salib itu kan menjadi sebuah pendamaian bagi kita yang berdosa, dilayakkan sama Tuhan, ya. Kita yang tadinya banyak salah dan banyak dosa ditebus sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan, ya. Maka oleh karena itu Roh Allah mau tinggal dalam tubuh kita yang fana ini. Roh Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita yang berdosa ini, ya. Jadi ini adalah sebuah privilege sebenarnya, ya. Ini adalah sebuah anugerah sebenarnya, yang sebenarnya kita tidak layak, tapi jadi layak karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita bisa memiliki pengertian bahwa bukan hanya kita layak atau bukan hanya Tuhan ada di dalam kita, ya, karena di kalimat terakhirnya dibilang bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Artinya you are not you are anymore. Ya, artinya ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, ketika Tuhan Yesus ada dalam diri kita, maka diri kita bukan kita lagi. Maunya kita bukannya kita lagi. Nah, makanya tadi kalau teman-teman bilang bahwa, oh yaudah saya nggak usah ke gereja karena diri saya gereja, makanya di hari Minggu saya pergi ke main bulu tangkis aja, saya ke gereja, saya hari Minggu saya main sepeda aja, saya hari Minggu saya pokoknya have fun aja, saya nggak usah ke gereja karena hidup saya kan gereja. Nah, itu belum lengkap karena dikatakan kamu bukan kamu lagi, artinya keinginan kamu. Nah, ini perlu catat baik. Passion kamu, kemauan kamu, keinginan dalam diri kamu, kehendak kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, harusnya bukan kamu lagi. Saya kira kalau kamu pergi main sepeda, pergi main bulu tangkis, nonton di rumah, main game di rumah, I think itu keinginan kamu yang tercapai, ya, mimpi kamu yang tercapai, kemauan kamu yang tercapai, ya. Jadi pengertian gereja itu personal pun jangan sampai disalahgunakan karena oke, aku gereja dan aku nggak usah ke gereja. No, belum lengkap, ya. Itu benar kamu adalah gereja, tapi arti yang sama pun artinya ketika kamu sebagai gereja artinya kamu bukan kamu lagi. Ya, Galatia 2 ayat 20 saya suka bilang kepada anak-anak muda, ya, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang di dalam aku. Ya, it's no longer I loh, bukan saya lagi loh. Artinya kemauan saya bukan saya lagi. Harusnya kemauan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, bukan lagi pikiran saya lagi, tapi pikiran Tuhan dalam kehidupan saya. Bukannya perasaan saya lagi, tapi perasaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, jadi itu yang poin pertama, gereja itu adalah personal. Betul, kita adalah gereja, bait Allah, kita adalah tempat di mana Roh Allah tinggal, tubuh kita adalah bait Allah. Ya, betul. Ya, tapi jangan sampai mengatasnamakan ini sebagai pembenaran. Ya, dan makanya yang kedua itu adalah gereja itu adalah komunal, ya, atau berasal dari kata komunitas, komunal, perkumpulan, ya, atau main atau umum gitu ya. Makanya kan ibadah kita biasanya bilang main service, ibadah umum gitu ya. Ya, jadi gereja itu adalah komunal, ya, perkumpulan, komunitas, ya. Itu ayatnya ada dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya, ayatnya bilang gini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, dikatakan 2 atau 3 orang yang hadir, ya, itu maka Tuhan juga hadir di situ. 2-3 orang sepakat hadir ke gereja, berkumpul secara korporat, berkumpul secara bersama-sama. Kita nih sebagai gereja-gereja yang kecil,
sebagai pribadi-pribadi yang kecil, ya, ketika kita berkumpul sama teman-teman kita di hari Minggu secara komunal, secara komunitas, secara bersama-sama, secara umum, ya, berkumpul, itu Tuhan hadir di situ, ya. Jadi gereja itu nggak bisa dibilang kamu hanya personal saja, no, belum lengkap. Ternyata gereja itu juga butuh komunitas. Kita, pribadi kita itu butuh komunitas. Kita, kehidupan kita nggak bisa kita mau-maunya sendiri-sendiri aja. Ya, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri gitu ya. Udah kayak lagu dangdut, right? Gak asik kehidupannya kalau kita lakukan hanya sendiri. So, sebagai pribadi yang kecil ini, sebagai gereja yang kecil ini, kita harus punya komunitas, ya, kita harus berkumpul bersama-sama di hari Minggu tentunya, ya, di mana kita sebagai umat Kristen merayakan, ya, atau mengadakan kebaktian gitu ya, dan disitulah kita sebagai gereja kecil harus berkumpul, ya, karena dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul sepakat maka Tuhan hadir. Ya, siapa yang percaya di Eco Generation, di ibadah kita setiap minggu jam 10 pagi itu Tuhan hadir, Tuhan Yesus selalu hadir, hadiratnya itu luar biasa sekali. Ya, I don't know about you, tapi saya setiap kali praise and worship, saya selalu kayak, oh my God, thank you so much Tuhan. Tuhan memberkati Eco Generation sekali lagi. Tuhan hadir di Eco Generation sekali lagi. Dan, you know, ini bukan hanya saya, ya, pendeta-pendeta yang kita undang untuk berkhotbah di Eco Generation. Wow, you know, mereka merasakan hadirat Tuhan juga. So, you know, hey, kita sebagai teman-teman semuanya, you know, sebagai Eco Generation, saya rasa ini bukan karena kekuat dan hebat kita gitu, tapi karena ada 2-3 orang yang sepakat, ya, kumpul bersama-sama, ya, kita sebagai pribadi-pribadi kecil sepakat kumpul di gereja, dan maka Tuhan hadir di situ. Katakan amin, ya. Jadi gereja itu komunal sifatnya, ya. Lalu ada juga ayat dikatakan dalam Kolose 3:15-16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16 bilang begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, Kolose 3:15-16. Ya. Jadi artinya sama kan seperti apa yang kita lakukan di hari Minggu. Ada firman Tuhan di situ, ada perkataan Kristus di situ yang kita belajar, yang kita dengarkan, yang kita turuti, ya. Lalu ada praise and worship di situ, ada mazmur-mazmur, puji-pujian, nyanyi-nyanyian rohani yang kita naikkan setiap hari Minggu, dan juga ada nyanyian syukur yang kita bawa kepada Tuhan atau ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan, ya. Dan ini kita bisa lakukan di hari Minggu. Ya, tentunya sepakat untuk 2-3 orang berkumpul itu tadi, ya. Ya, mungkin kamu bisa di rumah saat teduh kamu gitu ya, ketika kamu lagi sendiri, kamu nyanyian syukur, kamu baca Alkitab kamu, you know, praise and worship dengan gitar atau dengan mulut kamu atau dengan YouTube dan lain sebagainya macamnya. Tapi, you know, hey, can you imagine lakukan itu sendiri terus, like sepanjang tahun, kamu lakukan itu terus kayak, you know, sampai akhir kehidupan kamu, tapi kamu hanya sendiri. Right? Betapa sepinya diri kamu, betapa sedihnya diri kamu, dan you know that's why kita butuh untuk datang ke hari Minggu, ya, beribadah bersama-sama dengan teman-teman, karena gereja itu sifatnya komunal, gereja itu komunitas, gereja itu perkumpulan, gereja itu umum, di mana kita berkumpul bersama dengan teman-teman, atau mungkin dengan orang-orang yang kamu nggak kenal sebenarnya, tapi you know ketika lihat mereka, kita bersama-sama ada dalam satu ruangan, dan you know, hey, that's kayak sangat-sangat indah banget gitu. Kita nyanyi bareng, kita penuhi ruangan ini dengan suara kita, dengan nyanyian kita, you know, indah banget. Pokoknya there's nothing like in the room. Tidak ada yang seperti di dalam ruangan. Katakan amin. Jadi balance, ya, gereja itu personal dan gereja itu adalah komunal. Tapi bukan hanya stop sampai situ. Nah, ini juga penting. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gereja itu universal. Nah, setelah personal, komunal, maka yang terakhir itu gereja adalah
universal. Ini mungkin kata-katanya ada sedikit teoretikal ya, tapi I think ini penjelasan yang sangat bagus banget untuk dijelaskan hanya dalam satu kata gitu ya. Ya, universal artinya dalam 2 Korintus 3:17-18 kan bilang gini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi ini ayat 17 dulu ya. Jadi gereja itu sifatnya universal. Kenapa? Karena seluruh dunia, ya, baik di Jakarta, baik di Sydney, baik di China, baik di Inggris, baik di Eropa, baik di Amerika, baik di Afrika, ya setiap hari Minggu kita merayakan ibadah, mengadakan kebaktian, mengadakan perkumpulan daripada orang-orang yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu adalah gereja, dan gereja sifatnya universal. Jadi kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kita nggak bisa membatasi roh Tuhan. Kita nggak bisa membatasi bahwa, Tuhan hanya ada di Indonesia. No, I think itu sempit banget kan pemikiran kita, kalau apalagi kita hanya pikir, Tuhan ada di gedung GB Eklesia saja. No. Tuhan nggak bisa dibatasi sama gedung. Tuhan nggak bisa dibatasi sama tembok. Tuhan nggak bisa dibatasi sama, apapun yang kita buat untuk membatasi Dia. Karena Dia itu adalah Allah yang maha kuasa, omnipotent. Dia juga Allah yang maha tahu, omniscience. Dia juga Allah yang maha hadir, omnipresent. Right? Dia adalah Allah yang maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Right? Dia Allah yang sumber tahu, dan kita nggak bisa membatasi Dia, gitu kan? Dan kalau misalnya kita mulai membatasi Tuhan, ya, kita mulai akhirnya bilang bahwa gereja itu hanya stop sampai di komunitas, ya, kita bilang hanya gereja itu sampai perkumpulan saja di hari Minggu, maka kita sedang membatasi kuasa Tuhan loh. Nah, makanya ini yang saya mau bilang bahwa kalau gitu saya gereja hari Minggu saja, dan hari Senin sampai hari Sabtu saya lupakan Tuhan. No. Enggak. Karena ketika kita tahu bahwa diri kita adalah gereja sebagai personal, ya, lalu di hari Minggu kita kumpul secara komunal, secara bersama-sama, ya. Lalu perhatikan ini baik, ketika hari Senin besok, ya, itu menjadi tugas kita loh. Karena Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangannya supaya universal, seluruh dunia, semua orang tahu bahwa akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya hari Senin sampai hari Sabtu kita juga harus menjadi gereja, kita harus juga menjadi pribadinya Tuhan yang menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Nah, ayat 18 kan bilang gitu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, perhatikan ini baik tadi. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ya, lalu di hari Minggu kita rayakan roh Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Kemenangannya, pengorbanannya, kasihnya, anugerahnya yang ada dalam kita. Kita rayakan di hari Minggu. Dan tidak stop sampai di hari Minggu. Harus juga masuk kepada hari yang baru, hari yang Senin, yaitu kemuliaan itu harus kita cerminkan kepada orang lain. Ya, kita cerminkan, kita dampakkan, ya, kita influence, ya, kepada orang-orang lain, kepada teman-teman sekolah kita, kepada teman-teman kantor kita, kepada teman-teman kampus kita, kepada keluarga kita, ya, kepada semua orang. Ya, karena keselamatan itu untuk semua orang. Perhatikan ini baik. Keselamatan itu untuk semua orang. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia nggak bilang hanya untuk orang Kristen. No. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Tetapi tugas kita untuk membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada karya salib ini. Jadi Tuhan butuhkan kita sebagai kayak cermin kemuliaannya. Tuhan butuh kita untuk sebagai influencer. Ya, Tuhan butuh kita untuk sebagai pembawa dampak, pembawa pengaruh, pembawa perubahan bagi dunia ini. Ya, karena apa ya? Karena kita telah punya kemuliaan Tuhan yang adalah rohnya itu dalam diri kita. Dan tentunya kita telah berkumpul terus bersama-sama di hari Minggu, merayakan kasih setia Tuhan. Ya, maka dari itu ketika besoknya hari Senin, kita juga harus menjadi berkat
berkat untuk sesama kita di tempat-tempat yang Tuhan tempatkan bagi setiap kita. I hope dengan 3 poin ini yang saya telah share, teman-teman memiliki pengertian yang jelas tentang gereja. Ya, yang pertama tadi saya ulang, gereja itu personal. Ya, diri kita adalah gereja Tuhan, tempat di mana roh Tuhan tinggal, tempat di mana pribadi Tuhan tinggal. Ya, personal. Tapi juga jangan lupa gereja itu adalah komunal. Ya, artinya secara perkumpulan, secara komunitas, secara umum, bersama-sama berkumpul di hari Minggu, ya, sebagai perayaan, ya, sebagai sebuah ucapan syukur kita telah memiliki roh Tuhan dalam diri kita. Kita yang tadinya nggak layak, jadi layak karena Tuhan telah selamatkan kita. Itulah di hari Minggu kita berkumpul bersama dengan teman-teman, kita bersyukur. Karena kamu nggak bisa hanya sendirian saja terus dalam kehidupan kamu. Ya, tapi bukan hanya stop sampai di komunal, gereja personal, gereja komunal, tapi gereja juga universal. Artinya semua orang harus mengerti karya salib Tuhan ini. Ya, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk semua orang. Ya, bukan hanya untuk orang Kristen saja, untuk semua orang. Maka tugas kita menjadi berkat, ya, menjadi universal, menjadi memberi dampak bagi dunia ini, memberi pengaruh bagi dunia ini, ya, supaya teman-teman kita juga diselamatkan, supaya teman-teman kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kehidupan mereka. Katakan amin. So hey, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Saya bersyukur khotbah telah disampaikan. Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah belajar tentang gereja Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa mengerti dan memahami pesan ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bahwa kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, ya, terus mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi dampak buat orang lain. Terus mampukan kami Tuhan untuk bisa terus menjadi cermin kemuliaan-Nya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di sekolah, di kampus, di kantor, di keluarga, di pertemanan kami, dalam hubungan kami, dimanapun Tuhan, mampukan kami terus untuk menjadi dampak Tuhan bagi mereka. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami melupakan Tuhan, dan kami lupa Tuhan bahwa identitas dalam diri kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Kami sering lupa Tuhan bahwa ini adalah selalu tentang Tuhan dan bukan tentang diri kami lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, pikiran kami diperbaharui, perasaan kami diperbaharui, kehidupan kami diperbaharui ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bungkus semua firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami bersyukur oleh karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. So guys, God bless and God bless.